Baik ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hmm, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Basic Soft Skill. Bentar saya share screen dulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, sudah. Materi yang akan saya sampaikan di sini berjudul Basic Soft Skill, kuasai seni komunikasi dan presentasi yang efektif. Yang pertama itu ada seni komunikasi. Seni komunikasi ini adalah kode dari isi hati dan kreasi bentuk simbiosis dari isi hati seseorang atau komunikator dalam kegiatan menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang ke orang lain sehingga pesan yang disampaikan tersebut bisa dimengerti oleh penerima pesan. Ada 6 hal yang harus ada ya dalam quantum of communication. Keenam hal ini merupakan unsur-unsur dalam berkomunikasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sumber. Nah, sumber ini merupakan pondasi yang dipakai dalam mengirim pesan, yang dipakai dalam rangka menguatkan pesan itu. Kemudian sumber ini bisa berwujud manusia, institusi, pustaka, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ini ada penyampaian pesan. Penyampaian pesan ini komunikator bisa secara personal yang sedang berpidato, menulis atau kemudian organisasi komunikasi, misalnya kayak surat kabar, media TV, film atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada pesan. Nah, pesan ini secara menyeluruh dari apa yang dikatakan oleh seorang komunikator. Pesan bisa berupa informasi anggota-anggota yang selanjutnya komunikan bisa menyimpulkan sendiri. Terus kemudian persuasi bujukan, yaitu menumbuhkan dan menyadarkan seseorang bahwa apa yang dikatakan kepada anggota merupakan pendapat, gagasan atau sikap. Kemudian selanjutnya ada nada perubahan. Kemudian yang keempat ini ada saluran. Nah, saluran komunikasi ini selalu mengirim pesan yang bisa diperoleh melalui kelima panca indera maupun media. Yang kelima ada penerima pesan. Penerima pesan ini adalah seorang komunikan atau penerima pesan bisa dibagi menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu individu atau personal, kemudian kelompok, dan massa. Yang keenam ada efek. Efek ini merupakan tujuan akhir dari suatu komunikasi, yaitu perilaku seseorang seperti yang kita inginkan atau tidak. Dan selanjutnya ini ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini adalah gaya komunikasi efektif adalah kombinasi antara sisi positif komunikasi tingkat tinggi dan komunikasi tingkat rendah yang diikuti dengan sebuah kesantunan, kesederhanaan, kejujuran, kejernihan, dan ketulusan dan berkomunikasi dalam berkomunikasi. Kemudian ada syarat komunikasi efektif. Syarat komunikasi efektif ini ada 3. Yang pertama itu pesan harus didesain dan diberikan sedemikian rupa sehingga bisa memancing reaksi dari seorang komunikan. Yang kedua, pesan wajib memakai simbol-simbol yang sesuai terhadap pengetahuan yang sejajar antara pemberi pesan dan penerima pesan sehingga sama-sama paham. Yang ketiga ini ada pesan wajib. Pesan wajib menumbuhkan kepentingan personal bagi komunikan dan memberi masukan bermacam-macam cara agar mendapatkan keinginan tersebut. Selanjutnya, ada seni komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini merupakan metode yang tepat dalam bersikap, pengiriman dan pelafalan yang dipakai seseorang dalam mengirim pesan dan menghendaki kepada orang lain sehingga maksud keinginannya bisa tercapai.
Komunikasi efektif ini mengandung 7C atau sering disebut dengan formula 7C. Yang pertama itu ada clarity. Clarity ini memakai diksi kata yang pas, kemudian tidak menimbulkan arti lain, terus bermakna tunggal, sehingga tidak menyebabkan multitafsir. Yang kedua ada completeness. Completeness ini komunikasi itu harus menyeluruh dan lengkap, kemudian mengirimkan seluruh kebenaran yang dibutuhkan oleh seorang komunikan. Yang ketiga ini ada concertness. Concertness ini pesan yang jelas atau konkret, yang disertai dengan fakta dan bukti menggunakan angka, sehingga komunikan tidak memiliki tafsir yang lain. Kemudian yang keempat ada courtesy. Ini courtesy ini tentang etika, etika dalam penyampaian. Pesan disampaikan dengan antusias, reflektif, bijak, sopan, santun, serta melihat situasi dan kondisi dan perasaan penerima pesan. Kemudian di dalamnya ini termasuk menjaga menjaga perasaan dan respon dari penerima pesan. Kemudian yang kelima ada correctness. Correctness ini pesan yang diberikan harus benar dari segi isi, aturan tata bahasa, juga tepat dari sisi waktu dan sasaran. Kemudian yang keenam ada conciseness atau meminimalisir kata-kata. Nah, di sini tuh kita tidak memakai kata-kata yang berlebihan dan tidak dibutuhkan. Pesan yang sedikit akan lebih cantik, eh, serta mudah dimengerti daripada memakai kalimat-kalimat yang eh, kata-kata yang banyak. Kita harus memakai kalimat yang paling efektif. Kemudian yang terakhir ada consideration. Consideration ini melihat secara detail sudut pandangan orang lain, emosinya, kepentingan, keperluan, minat, terus kemudian tingkat pendidikan serta pola pikirnya. Selanjutnya ada bekal agar presentasi sukses. Di sini bekal untuk mengurangi gagap dan demam panggung ketika sedang tampil. Adapun bekal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus mengetahui purpose, audience, logistics dengan baik. Apa sih purpose? Purpose itu presentasi yang disampaikan itu kita harus tahu itu tuh untuk bertujuan untuk apa. Kemudian presentasi bisa dipetakan untuk menghibur atau membujuk orang lain, memberikan informasi tentang sesuatu hal yang penting atau hanya bagian dari fit and proper test. Kemudian yang kedua itu ada audience. Nah, audience ini kita harus mengetahui siapakah sasaran presentasi saat itu. Sebagai wakil suatu kelompok kah, atau mereka bertempat di mana, kemudian bagaimana karakter sikap mereka. Kemudian yang ketiga ini ada logistik. Logistik ini adalah hal-hal yang wajib diatur dengan baik. Nah, seseorang presentator ini harus memahami durasi waktu yang diberikan, bagaimana situasi dan suasana tempat untuk presentasi. Yang kedua, ini ada memperhatikan waktu, merencanakan, mempersiapkan, dan berlatih. Nah, di sini itu memperhatikan waktu, merencanakan, mempersiapkan, dan berlatih ini agar waktu yang diberikan bisa digunakan seefisien mungkin. Apabila presentasi selesai lebih awal, tidak ada yang merasa dirugikan. Sebaliknya juga, apabila waktu melebihi dari batas yang diberikan, berarti seorang presentator itu kurang mengaturnya dengan baik. Apabila seorang presentator ingin mengajak audiens untuk berinteraksi, maka gunakan waktu 50% untuk menyampaikan materi, selebihnya untuk sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga ada tetap relevan. Ketika presentasi belum dimulai ini, pertimbangkan dulu hal-hal yang wajib difahami, yang sebaiknya difahami, dan yang tidak difahami. Terus membatasi materi presentasi sesuai waktu yang diberikan dan minat dari audiens. Kemudian yang terakhir ini ada memainkan tombol emosional.
Nah, mainkan tombol emosional ini untuk memancing emosional audiens, maka perlu menyisipkan cerita, analogi, metafora, dan anekdot untuk mendukung poin-poin dalam presentasi. Dengan demikian, seseorang presentator itu mempunyai lebih banyak efek daripada sekedar menggunakan data asli. Kemudian selanjutnya ini ada hambatan dalam presentasi dan solusinya. Nah, dalam presentasi ini, pasti kita seringkali ada hambatan dan masalah yang dialami kan. Kemudian setiap hambatan atau masalah dalam presentasi itu tentu harus dicari jalan keluarnya. Hal ini menjadi catatan karena sudah berulang kali masalah ini menjadi rintangan keberhasilan dalam presentasi. Nah, ada 5 hambatan presentasi dan solusinya. Yang pertama itu gugup dan demam panggung. Nah, gugup dan demam panggung ini merupakan masalah yang sering ditemui ketika presentasi. Penyebab demam panggung ini bermacam-macam, misalnya seseorang presentator itu gugup karena audiens yang dihadapi memiliki status sosial yang lebih tinggi. Nah, jalan keluar untuk masalah tersebut itu memahami lebih jauh tentang asal-usul dari para audiens. Contoh Contohnya ini, siapa saja audiens, bagaimana latar belakang pendidikannya, sampai diketahui apa saja hobinya. Itu itu terkesan sepele, tapi hal tersebut itu menjadi penting untuk menghindari kegugupan dalam presentasi. Nah, demam panggung ini biasanya disebabkan karena diri kita ini merasa ada banyak perbedaan dengan audiens atau bahasa bahasa gaul sekarang itu insecure. Solusinya itu adalah memperkecil perbedaan itu sendiri dan mencari keselarasannya. Kemudian nomor 2 itu tidak menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, seorang presentator ini harusnya sudah menguasai ya materi yang harus disampaikan, apalagi jika profesinya itu sebagai trainer atau motivator. Nah, jika orang tersebut memahami bahwa penguasaan materi merupakan hal yang sangat penting, maka suka tidak suka dan mau tidak mau, eee, presentator ini wajib menghafal di luar kepala materi tersebut. Lantas gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan berlatih, kemudian melakukan eksperimen, kemudian ada menghafal skrip dan presentasi dan menyuruh orang lain untuk menilainya. Dengan cara ini, presentator akan semakin jelas dalam penguasaan materi. Yang ketiga ada blank saat presentasi. Nah, blank saat presentasi ini banyak ya orang yang tiba-tiba lupa dalam presentasi apalagi lupa tentang kelanjutan dari isi materi presentasi. Nah, apabila ini terjadi itu seseorang presentasi harus memberikan persiapan agar presentasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Agar presentasi lancar itu, jangan malu untuk membuat checklist apa saja yang wajib dikerjakan secara lengkap dengan target waktu persiapannya. Kemudian, 4, ada berubahnya durasi presentasi. Eee, Apabila seorang yang presentasi ini kerap menjadi ngisi presentasi karena menjadi narasumber dalam sebuah acara, terkadang durasi presentasi itu dirubah oleh panitia. Nah, apalagi durasi waktu yang ditetapkan untuk memulai acara itu ternyata audiensnya belum hadir atau salah satu pejabat berwenang yang akan membuka acara itu belum sampai ke tempat presentasi. Nah, presentasi yang awalnya 2 jam ini terpotong menjadi 1 jam atau malah hanya sekitar misalnya 45 menit. Nah, jika ini terjadi, maka seorang presentator itu harus sudah ada persiapan ya dengan materi presentasi yang efisien. Kemudian yang terakhir ini ada tidak diperhatikan audiens. Nah, audiens ini tidak memperhatikan sebuah presentasi antara lain disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu karena seorang presentator tidak menyampaikan, kontrak aturan dalam presentasi. Yang kedua itu presentator langsung masuk ke dalam materi presentasi tanpa diawali dengan ice breaking atau pencairan suasana. Nah, ada beberapa penyebab audiens tidak memperhatikan saat presentasi, yaitu 2 di antaranya adalah seseorang presentator tidak memberikan kontak aturan presentasi di awal atau lebih masuk ke materi tanpa pencairan suasana. Nah, sekian
Materi dari saya, apa ada yang mau dipertanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kak, kalau misalnya tadi kan kayak masalah di presentasi itu kan audiensnya tidak memperhatikan gitu kan, Kak. Ya, Nah, kalau kalau misalnya kan tadi kan Kakak bilang ada dua kan antara nggak ada ice breaking atau nggak ada aturan ya kan aturan presentasi. ya. Tapi kalau misalnya audiensnya nggak mendengarkan karena kayak materinya boring atau kayak out of topic itu kayak terlalu jauh dari topik itu gimana ya, Kak? Solusinya, Kak? Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, sama-sama, Kak. Nah, saya akan menjawab ya. Mungkin eh, kenapa materi itu terasa membosankan ya? Apa usaha yang harus dilakukan itu? Kita harus pertama itu harus fokus. Nah, kemudian itu harus berpartisipasi aktif, kemudian mengalihkan fokus. Maksudnya harus harus fokus ke berusaha fokus ke materi tersebut agar apa ya tertarik. Jadi nggak merasa itu materinya boring gitu. Itu sih yang bisa saya jawab. Paham nggak? Paham nggak? Terima kasih, Kak, jawabannya, Kak. Sama. Dan ada lagi, kita sudah mempersiapkan segalanya saat presentasi dengan matang, namun di tengah presentasi kita ngeblank. Terlebih ketika melihat audiens yang sebelumnya tidak pernah melihat presentasi kita. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Ini, nah, kalau mengatasi masalah seperti ini itu mungkin ada tiga ya. Yang pertama itu menggunakan notes atau catatan. Nah, eh, notes itu ibarat sebuah asuransi dalam presentasi ya. Eh, kita tidak pernah tahu kan kapan kita akan ngeblank di tengah-tengah presentasi. Nah, kalau ada notes atau catatan ini, kita bisa terselamatkan. Nah, sehingga kalau kita lupa atau ngeblank, kita bisa menghentikan presentasi, kemudian eh, membaca notes, kemudian melanjutkan presentasi seperti biasa. Nah, kalau kita ngelakuin itu tuh, audiens mungkin nggak akan tahu ya. Audiens tuh nggak akan tahu kalau kita itu lupa sama materi yang kita sampaikan atau tiba-tiba ngeblank itu audiens nggak bakal tahu kan audiens belum mengerti belum tahu kan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu ada ubah atau ganti atau lewati bagian tersebut. Bagian yang ngeblank itu kita ganti atau kita lewati aja. Kan audiens juga nggak tahu kan kalau kita melewati bagian-bagian tertentu. Terus kemudian yang ketiga itu ada akui aja. Akui kalau emang itu lagi ngeblank kan. Kemudian dialihkan bertanya kepada audiens. Misalnya gini, waduh, tiba-tiba saya kok lupa ya, sampai di mana ya tadi? Ada yang bisa bantu mengingatkan gitu. Itu sih contoh-contoh kalau misalnya kita ngeblank di presentasi di tengah presentasi gitu. Itu sih.
Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, maka saya akan akhiri eh, webinar kali ini. Ya, silakan yang mau bertanya. Izin Kak bertanya, apakah suara saya sudah dengar? Sudah, Kak. Silakan bertanya. Maaf Kak, mau bertanya nih. Kakak sebagai narasumber, apakah ada topik yang belum dibahas dalam presentasi ini? Menurut Kakak mungkin tidak penting terus untuk disampaikan. Mungkin Kakaknya lupa atau ada materi yang belum Kakak sampaikan gitu kepada audiens yang ingin mendengar. Makasih Kak. Baik, sebentar ya. Sebelumnya, ketika saya mencari materi ini, itu sudah saya pilih-pilih juga kan. Sudah saya pilih-pilih mana yang mau saya presentasiin pada hari ini. Jadi, mungkin menurut saya itu udah cukup ya. Yang menurut saya itu bagian-bagian penting yang saya presentasiin hari ini mengenai eh, komunikasi efektif dan presentasi ini. Gitu sih, nggak ada tambahan bagi audiens sih, udah itu aja. Makasih ya Kak atas responnya. Sama-sama. Baik, saya akhiri ya webinar kali ini. Terima kasih bagi yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.